Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Juniarti dengan NIM 4212201083 dari Prodi Teknik Mekatronika kelas 6C pagi. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika, di mana soalnya yaitu buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanik lebih diutamakan. Kemudian jika tidak ada, boleh desain elektrikal ataupun sistem informasi pada PBL Anda selama minimal 20 menit dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, format awal, kemudian ada isi utamanya. Jadi isi dari videonya harus jelaskan mengapa saya memilih desain tersebut dan jelaskan berdasarkan teoritis, bukan berdasarkan perkiraan saya sendiri. Kemudian jika PBL-nya di tim yang sama, maka mahasiswa wajib mempresentasikan hal yang lainnya, tidak boleh sama. Dan video diupload di YouTube secara publik dan upload di Learning hanya link YouTube-nya saja. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Jadi untuk judul PBL saya sendiri yaitu Inovasi Mesin Pemotong Bawang Portable berbasis STM32 Solusi Otomatisasi Produsen Bawang Goreng dengan Tenaga Baterai. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, di mana itu ada work breakdown structure. Yang pertama, saya berasal dari kelompok PBL MK 622527. Kemudian untuk manajer proyek saya sendiri itu ada Bapak Diono STRT MSC. Kemudian untuk leader sendiri itu ada Ronald Malaika. Dan untuk elektrikal itu ada Ramadhani Rio Utomo dan juga saya sendiri Diva Juniarti. Kemudian di elektrikal itu ada kemudian di mechanical itu ada Ronald Malaika dan juga Vito Fernando. Nah, slide selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Jadi, bawang merah sendiri merupakan bahan penting dalam industri makanan, terutama untuk membuat bawang goreng. Namun, proses pemotongannya masih banyak dilakukan secara manual yang membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga, serta dapat menyebabkan cedera pada pekerja. Jadi, kondisi ini dapat memperlambat efisiensi dan juga produktivitas, terutama bagi usaha kecil dan juga menengah. Kemudian, dengan adanya kemajuan teknologi seperti saat ini, otomatisasi menjadi solusi yang sangat ideal. Penggunaan mikrokontroler STM32 memungkinkan pengembangan alat pemotong bawang merah otomatis yang lebih cepat, aman, dan juga hemat energi. Jadi dengan desain portable dan daya baterai, alat ini sangat cocok digunakan di berbagai tempat, termasuk daerah dengan akses listrik terbatas dan juga tempat dengan ruangan yang kecil dan terbatas gerak seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke manfaat. Jadi manfaat dari alat pemotongan bawang ini ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Karena memotong bawangnya jadi lebih cepat dibandingkan metode manual dan juga mendukung usaha kecil karena dapat membantu usaha kecil atau menengah dapat bekerja lebih cepat dan juga efektif. Kemudian yang ketiga itu desainnya portable, jadi mudah dibawa dan digunakan di mana saja, bahkan di tempat tanpa listrik sekalipun. Kemudian hemat energi, karena dapat beroperasi dengan daya baterai sehingga tidak memerlukan sumber daya langsung dari colokan listrik seperti itu. Yang terakhir yaitu kualitas pemotongan yang konsisten, karena dapat menghasilkan pemotongan bawang yang rapi dan juga seragam. Jadi tidak ada tuh perbedaan pemotongan bawangnya gitu loh. Kecilnya sama, kemudian untuk ukurannya sama semua gitu loh. Dan ketebalannya sama gitu. Selanjutnya yaitu kita masuk
ke flowchart proses, di mana proses diawali ketika sistem dinyalakan. Nih, start. Kemudian user akan menekan tombol start sebagai sinyal untuk memulai sistem, atau ini button startnya ditekan. Kemudian setelah tombol ditekan, sistem akan aktif dan siap menerima input. Kemudian pengguna atau user akan memasukkan bawang ke dalam alat. Kemudian di bawahnya, jika bawang tidak terdeteksi, sistem akan menunggu hingga bawang dimasukkan. Jika terdeteksi, sistem melanjut ke proses berikutnya. Selanjutnya yaitu motor pemotong. Nih, di sini akan menjadi proses pemotongan bawang seperti itu. Kemudian bawang yang telah masuk akan langsung dipotong secara otomatis. Kemudian hasil potongan masuk ke dalam wadah penampung atau kontainernya seperti itu. Potongan bawang yang telah selesai diproses akan jatuh ke dalam wadah penyimpanan di bagian bawah alatnya. Kemudian setelah proses pemotongan selesai, maka secara otomatis akan langsung motor pemotongnya itu mati gitu. Setelah proses selesai dan sistem kembali ke kondisi menunggu input berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke mechanical design-nya. Jadi di sini terdapat 6 bagian. Yang pertama ada cutting section, kemudian cutting section itu yang ketutup ini. Kemudian storage-nya yang tray bening ini. Kemudian untuk baterainya itu terletak di yang ada penutup biru ini. Kemudian motor housing itu di belakang sini. Untuk electrical box-nya itu di sini. Dan onion input-nya itu di sini, di bulatan ini. Jadi ditekan tuas, nah otomatis bawang akan kepotong seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian teori yang sudah saya research sebelumnya mengenai alat desain saya ini. Poin yang pertama yaitu desain enclosed blade atau pisau tertutup. Itu komponen paling utama, paling vital dalam sistem pemotong adalah pisau pemotong yang berputar. Oleh karena itu, alat ini didesain pisaunya diletakkan di balik penutup pelindung di dalam sini, atau yang disebut dengan enclosure yang sepenuhnya menutupi area pemotongan. Itu berdasarkan standar internasional ISO 12100 tahun 2010 tentang keselamatan mesin sistem mekanik yang mengandung bagian tajam atau berputar wajib dilindungi menggunakan guarding atau enclosure. Untuk yang pertama, poin pertama yaitu mencegah kecelakaan akibat kontak langsung dengan pisau yang berputar. Jadi kan kalau misalnya itu nggak ketutup, takutnya nanti tangan masuk lah atau apa yang tidak diinginkan masuk, terjadi kelukaan gitu. Karena pisaunya sendiri itu tajam. Kemudian juga dapat melindungi user dari benda asing yang mungkin terlontar saat proses pemotongan. Nah, bisa aja karena pisaunya ini mungkin lupa dikencangkan atau bagaimana, atau udah kelamaan jadi kan mungkin saatnya dia rusak gitu, mantau pisaunya melanting, itu kan bisa membahayakan user. Jadi dengan adanya yang tertutup ini memungkinkan meminimalkan terjadinya hal tersebut gitu. Kemudian poin yang terakhir yaitu menghindari paparan langsung terhadap bahan kimia alami dari bawang seperti sulfur yang bisa menyebabkan mata iritasi, atau biasanya kalau misalnya kita motong bawang manual itu mata kita jadi berair gitu kan. Jadi kalau misalnya ada alat ini yang pisau yang ketutup ini kan mata kita jadi
tidak langsung melihat ke situ kan gitu. Jadi dengan desain alat ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk non-teknisi atau pelaku UMKM sendiri, tanpa memerlukan pelatihan intensif mengenai keselamatan. Kemudian juga kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kemiringan permukaan dan display. Jadi tampilan LCD pada bagian alat ini diletakkan di antara permukaan yang miring ini, yang secara teoritis dirancang untuk meningkatkan kenyamanan visual pengguna. Hal ini mengacu pada ISO 9241 tahun 9241-210, yaitu panduan desain antarmuka manusia komputer yang juga berlaku pada alat interaktif. Jadi dengan adanya kemiringan tersebut, pengguna dapat membaca informasi seperti berat hasil potongan tanpa harus membungkuk atau mengubah postur tubuh secara signifikan. Jadi kan kalau misalnya terlalu turun gitu kan usernya bisa jadinya harus ngeliat supaya nunduk gini. Itu bikin punggung sakit dan segala macam. Kemudian juga mengurangi resiko munculnya musculoskeletal disorder atau MSD yang biasanya muncul akibat posisi kerja yang buruk seperti itu. Kemudian poin yang terakhir yaitu menyediakan user experience yang intuitif karena tampilan ada pada zona pandang primer manusia. Jadi kayak dia tuh masih di zona pandang manusia gitu, nggak jauh-jauh dari zona pandang manusia. Kemudian hal ini menjadi penting karena penggunaan alat ini kemungkinan besar akan bekerja dalam waktu yang lama, dan ergonomi yang buruk dapat mempengaruhi produktivitas serta kesehatan jangka panjang user. Selanjutnya yaitu kita masuk ke poin ketiga. Di sini ada tray transparan berbasis gravitasi. Itu masuk ke dalam teori lean manufacturing dan visual control. Jadi alat ini memiliki wadah hasil potongan berbahan transparan yang diletakkan langsung di bawah area pemotongan. Area pemotongan secara teori ini mengacu pada prinsip yang pertama, yaitu Gray assisted design, di mana hasil pemotongan di sini langsung jatuh ke tray tanpa bantuan mekanis tambahan, sehingga menyederhanakan mekanisme kerja user. Kemudian poin kedua ada yaitu Lean Manufacturing atau Toyota Production System, di mana sistem ini dapat mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambahan seperti perpindahan manual bahan dari pisau ke wadah. Selanjutnya yaitu visual control, di mana di wadah transparan ini memungkinkan pengguna memantau volume hasil potongan secara instan dan juga mengurangi kebutuhan membuka atau menutup tray-nya gitu kan, karena dia terbuka seperti itu. Jadi dengan mengurangi adanya langkah kerja manual, waktu kerja bisa lebih efisien dan juga resiko kerusakan material atau kesalahan pengambilan data menjadi minimal. Selanjutnya itu kita masuk ke side handle. Side handle itu adalah pegangan di kanan kiri ini yang memungkinkan alat dipindahkan dengan mudah oleh satu atau dua orang. Itu masuk ke teori DFMA atau Design for Manufacturing and Assembly, yaitu produk harus mudah dirakit, dibongkar, dan juga dibawa kemana saja. Kemudian komponen harus memiliki fungsi ganda. Contohnya itu seperti
Bodi alat tidak hanya sebagai penyangga, tetapi juga sebagai struktur protektif dan juga transportatif. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip ini sangat penting bagi pelaku UMKM sendiri yang sering berpindah lokasi dalam pemotongan gitu atau dalam produksi. Seperti di rumah, pasar tradisional, atau event bazar makanan. Jadi dengan adanya desain yang portable, alat tidak hanya efisien digunakan, tapi juga fleksibilitas untuk dipindahkan gitu kan. Jadi kalau misalnya mau mindahin, nggak perlu ribet-ribet harus ngangkat sampai 5 orang gitu-gitu. Jadi kanan kiri aja bisa pegang sendiri kalau kita kuat. Terus kalaupun nggak kuat itu paling pakai 2 orang aja bisa pindahin. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke poin kelima. Poin kelima di sini ada kaki-kakinya. Jadi di alat ini dilengkapi dengan 4 kaki-kaki di mana kaki-kaki ini kaki karet atau yang bisa disebut dengan kaki karet anti getar ya. Itu masuk ke teori vibration control in machinery. Jadi bagian dasarnya dilengkapi dengan kaki bahan elastomer, elastomer itu seperti karet atau silikon. Ini bukan hanya sebagai penambah estetika, tetapi juga didesain khusus untuk yang pertama yaitu menyerap getaran dari motor dan juga mekanisme pemotongan karena ini memungkinkan terjadinya getaran yang sungguh dahsyat. Jadi dengan adanya kaki-kaki karet itu meminimalkan terjadinya getaran. Kemudian itu mengurangi suara akibat resonansi mesin. Ini mesinnya menurut saya suaranya bakalan kencang banget karena motornya tuh lumayan ya. Jadi memungkinkan suaranya besar seperti itu. Jadi dengan adanya kaki-kaki ini diharapkan dapat mengurangi suara. Kemudian dapat meningkatkan kestabilan alat agar tidak berpindah saat digunakan di meja atau bahkan di tempat yang licin gitu, atau kan biasanya pasar-pasar atau di tempat pelaku UMKM itu kan biasanya banyak air, licin gitu-gitu kan. Nah, itu dapat meningkatkan kestabilan supaya barangnya tetap di tempat tanpa berpindah-pindah. Terus juga dalam teori mekanika mesin, getaran yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan keausan dini pada komponen yang ada ataupun juga kebisingan serta bahaya keselamatan untuk usernya dan juga untuk mesinnya. Oleh karena itu, kontrol vibrasi sangat krusial dalam desain mesin berputar. Kemudian kita masuk ke poin ke-6. Poin ke-6 yaitu struktur kompak dan juga modular. Itu masuk ke dalam teori ergonomi industri. Nah, secara keseluruhan desain alat ini bersifat kompak dan modular. Hal ini penting, kenapa penting? Karena alat ini ditujukan untuk pelaku industri kecil kan yang umumnya bekerja di ruangan yang terbatas, kayak ruangannya tuh bukan yang kayak di pabrik-pabrik gitu besar. Kan kalau industri kecil tuh pasti pelaku UMKM kecil tuh pasti tempatnya minimalis gitu kan. Nah, jadi berdasarkan prinsip ekonomi industri, desain harus mempertimbangkan beberapa poin. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu ukuran ruangan kerja. Rata-rata di rumah tangga atau UMKM itu kan kecil, jadi dengan adanya alat ini itu dapat muat di rumah tangga atau UMKM. Kemudian kemudahan penyimpanan setelah digunakan. Lagi dan lagi karena ini ukurannya minimalis, jadi lebih gampang untuk diselip-selipin di ruangan gitu. Kemudian juga meminimalisir jumlah komponen agar mudah dirawat dan dibersihkan. Kemudian
Dengan pendekatan modular, komponen seperti tray, penutupnya, dan juga modul kontrol itu bisa dilepas pasang untuk perawatan rutin. Nah, jadi cukup sekian penjelasan teori mengenai desain mechanical saya. Jadi, kenapa saya memilih desain ini itu bukan hanya karena tampilannya yang kompak dan juga menarik, tapi karena seluruh komponen dan bentuknya berakar pada teori yang kuat dan juga sesuai dengan standar internasional, mulai dari keamanan pengguna, kenyamanan visual, bahkan efisiensi produksi, kemudian kemudahan transportasi, dan yang terakhir yaitu hingga kestabilan operasionalnya itu semua dirancang berdasarkan prinsip-prinsip teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan juga industri. Seperti itu. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, satu lagi tambahan. Jadi kan sebenarnya job desk saya itu elektrikal kan ya, desain elektrikal. Cuman karena eh, saya laptopnya kemarin. Jadi kan sebenarnya jadi kan untuk job desk saya sendiri itu di sini sebagai elektrikal, tapi karena diutamakan itu adalah desain mekanik, jadi otomatis saya menjelaskan mengenai desain mekaniknya seperti itu. Kenapa tidak elektrikal ya? Karena saya menyesuaikan saja dan juga di sini ada desain mekaniknya, jadi kenapa tidak dijelaskan aja gitu. Nah, selanjutnya ini kan selanjutnya kita masuk ke plan if consumable materials atau BHP-nya are not available. Jadi kan ini udah masuk minggu ke-15 ya, minggu ke-16. Sampai sekarang itu kan BHP-nya nggak ada dan juga PBL udah mau selesai. Jadi output dari project PBL saya ini adalah hanya ada mechanical design, kemudian ada electrical design dan circuit schematics-nya, kemudian itu uh, ada laporan-laporan administrasi kayak RPP dan segala macamnya itu. Nah, kami hanya membuat seperti itu. Kemudian untuk topologinya sendiri itu ada baterai Li-ion dan kemudian ada STM32 dan ada sensor proximity. Itu untuk sensor dari bawangnya, itu detect bawangnya. Kemudian ada motor servo dan juga lampu indikatornya. Seperti itu. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.